Halo teman-teman, sebelum masuk ke materi, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama aku Nurjana dengan NIM 63050240037 dari program studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Salatiga. Nah, video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Agus Paloyo, Magister Agama. Video ini akan membahas sedikit tentang sejarah peradaban dan juga pemikiran ekonomi pada periode klasik awal yang terjadi pada tahun 250 sampai dengan 450 Hijriah atau pada tahun 861 sampai 1058 Masehi. Tonton videonya sampai akhir ya. Nah, langsung saja masuk pada materi kita kali ini, yaitu terkait sejarah peradaban dan pemikiran ekonomi pada periode klasik awal, tahun 250 Hijriah sampai dengan 450 Hijriah, atau pada tahun 861 Masehi sampai dengan tahun 1058 Masehi. Tentang tahun 250 sampai 450 Hijriah, atau pada tahun 861 sampai dengan 1058 Masehi, kekhalifahan Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya dan menjadikan Baghdad, Basrah, serta Kairouan sebagai pusat intelektual dunia Islam. Melalui lembaga penerjemah seperti Bait al-Hikmah, karya-karya Yunani, Persia, dan juga India diadaptasikan ke dalam bahasa Arab. Menyemai semangat berpikir kritis dan juga riset multidisiplin, dalam suasana keilmuan ini, ekonomi Islam tumbuh bukan sebagai disiplin terpisah, melainkan menyatu dengan kajian fikih, filsafat, dan juga tata negara, sehingga menyuguhkan fondasi teori dan juga praktik yang berorientasi pada keadilan dan juga kemaslahatan masyarakat. Konteks sosial politik pada sejarah peradaban dan pemikiran ekonomi periode klasik awal, dukungan penuh dinasti Abbasiyah terhadap ilmu pengetahuan berjalan beriringan dengan kemegahan jaringan perdagangan Islam yang menghubungkan Eropa Selatan, India, dan Tiongkok. Aliran barang dan komoditas memicu kebutuhan regulasi ekonomi agar stabilitas harga terjaga dan rakyat tidak tertindas. Negara berperan melalui Baitul Mal untuk mengelola pajak, zakat, dan wakaf, sekaligus memastikan distribusi kekayaan berjalan berimbang. Hal ini merupakan suatu perwujudan hubungan sinergis antara kekuasaan politik dan juga tanggung jawab sosial. Karakteristik pemikiran ekonomi Islam klasik. Ekonomi pada masa klasik, Islam senantiasa menempatkan nilai syariah, halal, haram, larangan riba, dan juga goror. Transaksi yang mengandung riba atau bunga dilarang karena dianggap menimbulkan eksploitasi. Sementara goror atau ketidakjelasan dalam objek atau syarat kontrak dihindari agar tidak merugikan salah satu pihak. Larangan ini memastikan semua pihak masuk ke dalam hubungan ekonomi dengan kepastian hak dan juga kewajiban, sehingga dapat meminimalkan konflik dan juga memupuk kepercayaan. Pemikiran ekonomi Islam klasik berpijak pada harmoni prinsip syariah dengan tujuan kemaslahatan bersama tanpa mengabaikan efisiensi. Dengan demikian, setiap aktivitas ekonomi diukur bukan hanya dari keuntungan material, tetapi juga dampak sosial dan moralnya untuk menciptakan masyarakat yang adil, seimbang, dan beretika. Instrumen dan praktik ekonomi pada masa periode klasik awal. Beragam instrumen keuangan Islam muncul untuk mewujudkan keadilan distribusi, seperti zakat dan infak menyalurkan kekayaan kepada yang membutuhkan. Sementara wakaf produktif menyiapkan dana jangka panjang untuk kepentingan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga fiskal negara, menghimpun pajak, zakat, dan kharaj untuk mendistribusikannya sesuai kebutuhan rakyat. Nah, untuk menjaga kejujuran dan etika pasar, Muhtazib
berfungsi untuk mengawasi timbangan, kualitas barang, dan juga praktik jual beli. Skema bisnis mudaharobah atau bagi hasil, musyarakah atau kemitraan, serta murabahah atau jual beli margin tetap menekankan transparansi serta kolaborasi antara investor dan juga pelaku usaha. Nah, metode tersebut menjadikan ekonomi Islam klasik seimbang, efisien, dan juga berkeadilan sosial, berkelanjutan, dan komprehensif. Tokoh utama dan pemikiran kunci. Terdapat 3 tokoh utama dalam pemikiran ekonomi Islam klasik. Yang pertama ada Abu Yusuf, di bawah Harun al-Rasyid, menulis kitab Al-Kharaj yang menegaskan pajak harus proporsional, tidak menindas, dan dirancang untuk memelihara martabat rakyat. Ia juga mendorong intervensi negara dalam menstabilkan harga dan juga mencegah penimbunan. Yang kedua ada Al-Farabi, melalui Al-Madinah Al-Fadilah, menggambarkan negara ideal di mana pendidikan moral warga menjadi pondasi keadilan distribusi kekayaan demi kebahagiaan bersama. Yang ketiga ada Al-Mawardi. Dalam Al-Hakam Al-Sultaniyah, ia merinci tugas pemimpin. Yang pertama, mengelola zakat. Yang kedua, mengawasi pasar. Yang ketiga, menegakkan etika dagang. Dan yang keempat, menyalurkan bantuan saat krisis untuk melindungi kepentingan publik. Prinsip dasar ekonomi Islam klasik. Prinsip ekonomi Islam klasik berlandaskan 4 nilai moral utama. Yang pertama, amanah. Menuntut setiap individu dan institusi memegang teguh kepercayaan dalam pengelolaan harta. Sehingga praktik bisnis lahir dari niat tulus dan juga tanggung jawab. Yang kedua, keadilan memastikan distribusi manfaat tidak timpang tindih, sehingga setiap pihak mendapat porsi sesuai hak dan juga kebutuhan, dan dapat menghindarkan penindasan ekonomi. Nilai yang ketiga yaitu tolong-menolong atau ta'awun. Mendorong kolaborasi komunitas dalam usaha dan bantuan sosial sehingga memperkuat solidaritas. Yang keempat atau terakhir yaitu larangan israf atau pemborosan, khans atau penimbunan, riba atau bunga, dan gharar atau ketidakpastian dapat melindungi masyarakat dari praktik merugikan dan eksploitatif. Nah, dari kombinasi ini menciptakan sistem yang berkelanjutan, seimbang, serta menjunjung integritas dan juga kesejahteraan bersama. Relevansi kontemporer. Pemikiran ekonomi klasik Islam menjadi pondasi bagi institusi keuangan syariah modern seperti bank, asuransi, dan pasar modal halal dengan menerapkan prinsip transparansi bagi hasil dan kepatuhan syariah. Instrumen zakat dan wakaf produktif terus dioptimalkan untuk mengurangi kesenjangan sosial, seperti zakat digital dapat memudahkan distribusi langsung, sementara wakaf uang mendukung proyek infrastruktur dan juga pendidikan. Pengawasan etika transaksi yang dulu dilakukan oleh muhtazib, kini seiring berkembangnya zaman dan teknologi dapat diadaptasikan lewat regulasi dan juga teknologi blockchain yang meminimalkan penipuan sekaligus meningkatkan kepercayaan nasabah. Nilai keberlanjutan wakaf mendorong ekonomi hijau dan investasi berwawasan lingkungan global. Secara keseluruhan, warisan abad ke-10 Masehi ini masih relevan untuk menyusun sistem ekonomi yang adil, beradab, dan berkelanjutan. Hai. Nah, gimana nih setelah menyimak video tadi? Semoga dengan video pembahasan tadi, kita dapat lebih paham mengenai mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam pada materi sejarah peradaban dan juga pemikiran ekonomi pada periode klasik awal yang terjadi pada tahun 250 sampai dengan 450 Hijriah atau pada tahun 861 sampai 1058 Masehi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, tentunya dengan video yang lebih menarik dan juga dengan materi-materi yang lebih beragam lagi. Jangan lupa subscribe dan juga like-nya ya. Dah.